PNP Jawa Tengah membongkar kasus pidana pencucian uang oleh salah satu napi Lapas Permisan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah dari transaksi narkoba. Bupati Brebes Iza Prianti meresmikan gedung metrologi legal untuk mengukur tera, alat timbang, dan alat ukur lainnya. Produk kreatif dan inovatif dari disiplin ilmu kimia maupun farmasi karya siswa dipamerkan dalam acara Santripreneur tahun 2022. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Ya, kita ke berita pertama. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mengungkap aksi kejahatan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari hasil transaksi narkoba. Pelaku bisnis narkotika merupakan narapidana Lapas Permisan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Uang hasil penjualan kemudian digunakan sang istri untuk dibelikan aset berupa rumah, kendaraan, dan kebutuhan lainnya dengan total mencapai 800 juta rupiah. Selamat Teguh Wahyudi, warga binaan Lapas Permisan Narkoba Nusa Kambangan, Cilacap, serta istrinya Awe, warga Perum Greenwood, Gunung Pati, Semarang, Kamis siang dihadirkan dalam ungkap kasus tindak pidana pencucian uang oleh Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Tengah. Kasus ini terbongkar setelah petugas PNNP Jawa Tengah menangani kasus salah satu tersangka penyalahgunaan narkotika. Dari penelusuran petugas terdapat aliran dana narkotika atas nama Tatang yang dikendalikan oleh Slamet Teguh Wahyudi dari Lapas Narkotika Permisan Nusa Kambangan. Berdasarkan temuan itu, petugas berhasil mengamankan aliran dana narkotika yang dikelola oleh istri Slamet Teguh Wahyudi untuk membeli rumah, kendaraan bermotor, serta tabungan di salah satu bank swasta. Dari pengembangan kasus, petugas kemudian menyita sebuah rumah berlokasi di Perum Greenwood, Semarang, sepeda motor, sertifikat tanah, logam mulia, dan uang, serta rekening korban dengan total aset mencapai 800 juta rupiah. Langkah yang tidak mudah ya rekan-rekan untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang. Kami bisa ungkap ini karena kita lakukan analisis rekening dari tersangka yang sudah pernah kita tangani, yaitu Adi Topol. Nah, setelah kita lakukan analisis aliran rekening, ternyata ada rekening yang menyebut si SDW ya. SDW ini menggunakan rekening atas nama Tatang Sutanto. Nah, atas nama Tatang Sutanto rekening ini dipakai oleh istrinya yang bernama Awe tadi untuk digunakan pembelian aset-aset. Ya. Dari hasil bisnis narkotika yang dilakukan oleh SDW ini mengalir ke rekening Tatang Sutanto yang mana dalam bentuk M-Banking dipegang oleh istrinya, yaitu saudara Awe. Slamet Teguh Wahyudi merupakan narapidana kasus narkoba di Lapas Permisan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yang sudah 4 kali terjerat kasus narkoba sejak tahun 2010 dengan akumulasi hukuman 21 tahun. Yang mempunyai nilai ekonomis nanti akan menunggu putusan dari pengadilan negeri setelah inkrah. Biasanya sih putusannya akan selalu dirampas untuk negara, atau kalau misalnya kayak rumah-rumah seperti ini akan dilelang dulu, kemudian nanti hasilnya akan disetorkan kepada negara, seperti itu. Oleh Badan Nasional Narkotika Jawa Tengah, hasil tindak pidana pencucian uang yang berhasil diamankan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk dilakukan penyidangan. Kedua tersangka selain dijerat dengan Undang-Undang Narkotika juga akan dikenai jeratan Undang-Undang tentang pencucian uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ratusan supporter dan warga di Boyolali mengikuti acara doa bersama lintas agama untuk para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Selain berdoa, para supporter meminta kasus yang terjadi hampir 1 minggu ini segera terselesaikan secara adil. Sorak-sorai itu berubah jadi Bertempat di alun-alun Pengking, Banyudono, Boyolali pada Kamis malam, ratusan warga dan supporter dari berbagai klub sepak bola mengikuti acara doa bersama lintas agama untuk tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Acara diawali dengan aksi teatrikal dan pembacaan puisi yang menggambarkan suasana mencekam saat ratusan supporter menjadi korban di dalam Stadion Kanjuruhan, Malang.
Sambil menyalakan lilin, tak sedikit peserta aksi ini yang menangis, menggambarkan betapa mengerikannya saat tragedi itu berlangsung. Acara dilanjutkan dengan doa lintas agama. Doa dibawakan oleh tokoh agama dalam 4 agama yakni Islam, Hindu, Kristen, dan Katolik. Doa dipanjatkan kepada Tuhan ditujukan kepada ratusan korban yang meninggal dunia dan para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kita mulai dengan aksi teatrikal, pembacaan puisi, dilanjutkan dengan pembacaan doa lintas agama dari Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu oleh tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah Kecamatan Banyudono. Ada harapan apa Mas acara ini? Kami berharap dengan adanya peristiwa ini menjadi satu momentum pelajaran pengingat kita semuanya bahwa segala macam bentuk kekerasan dimanapun berada itu memang sangat tidak kita inginkan. Dan peristiwa pada tanggal 1 Oktober 2022 di Kanjuran Malang itu menjadi pelajaran kita semuanya. Siapapun yang nanti bersalah pasti akan diadili dan diketemukan. Sementara beberapa supporter berharap peristiwa pilu yang merenggut ratusan korban jiwa cukup terjadi di Malang dan tidak ada lagi peristiwa serupa, karena sejatinya sepak bola hanyalah sebuah tontonan. Kasus yang sudah terjadi hampir 1 pekan ini diharapkan segera terselesaikan dengan para pihak yang terlibat bisa bertanggung jawab secara adil. Semoga tidak ada korban yang bersatuan lagi karena sepak bola. Sejatinya sepak bola itu dinikmati, bukan untuk dijadikan tumbal gitu Pak. Terus untuk kedepannya semoga PSSI terutama Pak, PSSI semuanya harus dirombak total. Ini bukan soal 1 atau 2 nyawa, ini ratusan, bahkan sudah sampai di media luar negeri. Semoga harapannya untuk liga-liga yang kita cintai ini semoga tidak ada lagi kabar-kabar duka yang akan berdatangan di tahun yang akan datang. Terima kasih. Dengan doa lintas agama ini diharapkan mampu memberikan semangat dan kekuatan kepada para korban yang masih menjalani perawatan. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Permintaan pembuatan jembatan yang diajukan oleh pihak desa yang menghubungkan desa Kedung Gading dengan Kedung Sari Ringin Arum Kendal sudah diajukan ke Kementerian PUPR. Selama ini warga harus menantang maut ketika hendak ke desa tetangga karena tidak ada jembatan dan harus menerjang sungai arus deras. Sekda Kendal Sugiono mengatakan untuk jembatan penghubung antar desa yang melintas di atas Sungai Plukar sebenarnya sudah diusulkan ke Kementerian PUPR. Nantinya jembatan gantung di desa Kedung Gading dengan panjang sekira 90 meter dan lebar 1,5 meter sehingga cukup untuk pejalan kaki dan sepeda motor bahkan untuk motor roda 3. Bahwa jembatan di desa Kedung Gading dengan Kedung Asri menghubungkan Kedung Gading dengan Kedung Asri sudah kita usulkan ke Kementerian PUPR berupa jembatan gantung dan tahun kemarin sudah direncanakan dan mudah-mudahan tahun depan bisa terrealisir. Ini seperti jembatan yang ada di Wonosari Patebon, di desa Wonosari menghubungkan Widodo dan di desa Redosari Brangsong, Kaliblorong. Jadi ada di Kaliblorong itu di Redosari, di Kalibodri ada di Wonosari, di Kaliblukar ini yang kita utamakan Kedung Gading, dan Kalikuto itu di rencana di Tawang, daerah Tawang. Pak, untuk anggaran sendiri kira-kira mencapai berapa itu Pak? Untuk anggaran semuanya dari Kementerian PUPR, jadi kita nggak pernah menghitung angkanya berapa, karena kemarin yang Kalibodri dan Kaliblorong itu satu paket dengan kabupaten lain, ada 5 jembatan, satu paket, yang 2 di Kendal, yang 3 di kabupaten lain. Harapannya perekonomian kedua desa itu bisa meningkat karena memutus putaran. Misalnya saat ini mereka mau nyebrang itu kan harus muter ke Galih dulu atau ke lebih jauh dulu dari Kedung Gading ke Galih, baru naik lagi ke Kedung Asri. Itu kan sekitar berapa kilo itu ke bawah, 3 kilo atau sampai 4 kilo, naik lagi 4 kilo, 8 kilo. Jadi dengan itu lebih pendek, maka satu perekonomian itu lebih lancar, kedua
komunikasi antara masyarakat sebelah timur Kali Blukar dan sebelah barat Kali Blukar itu lebih gampang. Sementara Kepala Subkoordinasi Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau DPUPR Kabupaten Kendal, Ika Asriani Hanida mengatakan, pengajuan sudah dilakukan namun ada kendala teknis, yakni selama ini jalan masih masuk jalan desa sehingga tidak bisa dibuatkan jembatan. Namun saat ini jalan tersebut sudah dikomunikasikan dengan desa dan telah diperbarui menjadi jalan kabupaten sehingga bisa dibangun jembatan gantung. Ya Pak, kita sudah dari tahun 2021 untuk mengajukan proses pembangunannya, tapi ya karena keterbatasan anggaran tuh Pak, jadi ya masih belum bisa untuk laksanakan gitu. Mungkin Bapak, kebetulan yang ruas itu kan ruas baru. Jadi ya harus jadi jalan kabupaten dulu. Harus jadi kabupaten dulu, gitu. Nah, ini sedang proses jadi jalan kabupaten. Sambil nanti setelah jalan kabupaten ini bisa kita tangani lewat dana kabupaten. APBD. Oh, jadi jalannya selama ini masih jalan desa? Iya. Saat ini proposal pengajuan ke Kementerian PUPR selalu dipantau. Jika ada kekurangan maupun persyaratan yang harus dilengkapi agar bisa segera diproses, sehingga pembangunan jembatan dapat segera terrealisasi. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store,
kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, gedung metrologi legal dibangun di Kabupaten Brebes. Gedung ini berfungsi untuk mengukur tera alat timbang dan alat ukur lainnya di Kabupaten Brebes. Diharapkan dengan dibangunnya gedung ini bisa mengantisipasi kecurangan terhadap konsumen pada ukuran timbangan. Inilah bangunan metrologi legal yang merupakan satu-satunya gedung di Kabupaten Brebes yang berfungsi untuk mengukur tera alat timbang maupun alat ukur lainnya kepada pedagang maupun pengusaha dalam menakar ukuran standar. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi kecurangan yang bisa merugikan konsumen. Dalam gedung metrologi legal, pegawai akan melakukan sejumlah alat tera timbang maupun ukur, seperti alat timbang dacin, alat timbang elektronik, alat ukur panjang digital kaliber, untuk pengujian volume seperti mengukur takarannya, serta alat penguji pompa BBM yang ada di pom bensin. Bupati Brebes Iza Priyanti usai meresmikan gedung metrologi legal menjelaskan, nantinya masyarakat secara cepat bisa dilayani dalam melakukan tera ulang. Hal ini untuk memenuhi pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan tera yang sesuai standar pemerintah. Warga masyarakat Kabupaten Brebes itu mampu dalam memberikan sebuah takaran ini sesuai dengan ukurannya. Nah, di sini UPTD Metrologi Legal Kabupaten Brebes ini menyiapkan alat ukur atau timbangan berupa untuk menimbang, biar timbangan itu nanti pada saat mereka di pasar atau di mana mereka melakukan adanya jual beli untuk itu ukurannya jadi pas. Sementara itu, Kabid Perdagangan Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kabupaten Brebes Mariono menjelaskan bahwa tera ulang dilakukan pemerintah untuk masyarakat sehingga pelayanan tera ulang bisa sesuai dan tidak merugikan konsumen. Metrologi legal itu sebenarnya salah satu bentuk perhatian dari pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, diharapkan dengan adanya fungsi dari UPTD Metrologi ini, nanti alat ukur atau timbangan maupun alat-alat ukur lainnya yang memang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu perlu distandarisasi dengan cara ditera ulang. Kalau yang UTTP yang sudah pernah tera itu biasanya baru pertama kali ya, baru beli itu nanti ditera namanya, tapi kalau sudah digunakan itu namanya nanti tera ulang. Nah, diamanatkan bahwa pelayanan kemeteorologian itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Bangunan metrologi legal yang dibangun menelan anggaran hingga 1,7 miliar rupiah ini dalam setahun bisa melakukan tera ulang alat timbangan maupun alat ukur lainnya hingga mencapai lebih dari 11.000 alat timbangan milik pedagang maupun pengusaha. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Para siswa-siswi SMK Cordova Pati hingga saat ini sudah menciptakan puluhan produk kreatif dan inovatif dari disiplin ilmu kimia maupun farmasi. Beberapa produk dari SMK Cordova Pati ini telah meraih prestasi, diantaranya masuk 10 besar produk kreatif dan inovatif atau Krenova Kabupaten Pati pada tahun 2021. Salah satu produk kreatif yang menarik perhatian adalah tepung proka ciptaan siswa-siswi SMK Cordova Margoyoso Pati. Inilah deretan produk kreatif dan inovatif karya siswa-siswi SMK Cordova Margoyoso Pati saat dipamerkan dalam acara Santripreneur tahun 2022 di Hotel Safin pada Kamis pagi. Terlihat beragam produk seperti bermacam-macam sabun, produk minuman herbal maupun produk unggulan tepung tapioka dipamerkan dalam acara tersebut.
Setidaknya terdapat 40 produk kreatif dan inovatif dari kompetensi keahlian teknik kimia industri maupun farmasi yang sudah diciptakan siswa-siswi SMK Cordova Margoyoso Pati. Dari deretan produk yang dipamerkan terdapat satu produk unggulan yakni tepung proka. Tepung tapioka modifikasi karya siswa-siswi SMK Cordova Margoyoso Pati ini, menurut Mita Laboran Teknik Kimia Industri SMK Cordova Margoyoso Pati, tepung proka karya siswa-siswi SMK Cordova Margoyoso Pati ini berhasil masuk 10 besar produk kreatif dan inovatif Kabupaten Pati tahun 2021. Lebih lanjut, Mita menjelaskan bahwa keunggulan dari tepung proka tepung tapioka modifikasi karya siswa-siswi SMK Cordova ini memiliki keunggulan lebih renyah dibandingkan tepung tapioka biasanya. Ia mengungkapkan bahwa pembuatannya pun hanya memakan waktu 12 jam dibandingkan tepung tapioka biasanya yang membutuhkan waktu pembuatan berhari-hari. Tepung proka ini sebenarnya adalah tepung modifikasi, tepung tapioka modifikasi yang dibuat dengan cara hidrolisis. Hidrolisisnya bisa dengan cara penambahan asam laktat yang fungsinya nantinya untuk membuat tepung menjadi lebih renyah dalam pengolahan. Ditemui di tempat yang sama, Kepala SMK Cordova Margoyoso Pati mengaku memfokuskan karya siswa-siswi dengan bahan baku herbal yang tersedia di sekitar sekolah. Hal itu ia sampaikan dalam rangka menggali potensi dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar sekolah. Alhamdulillah sampai saat ini cukup banyak produk-produk yang karya inovasi dari teman-teman dan siswa kami dari farmasi maupun kimia industri, termasuk produk-produk yang berbahan baku herbal ataupun kimia, termasuk juga untuk produk tepung proka, kemudian serbuk jahe dan produk-produk yang lain yang variannya juga sangat banyak, ada berbagai macam. Tapi penekanan memang kita pada fokus untuk bahan baku herbal yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah. Lebih lanjut, Nur Widarto mengungkapkan pihaknya mengaku telah menyiapkan kurikulum pembelajaran penguatan kompetensi keahlian berwirausaha bagi para siswa untuk mendorong peningkatan produk kreatif dan inovatif. Ia mengaku saat ini pemasaran produk kreatif dan inovatif karya siswa-siswi SMK Cordova Margoyoso Pati ini sudah bisa didapatkan di online store maupun dapat dijumpai di pameran-pameran. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.